Hanya dengan membaca pergerakan pH di pagi dan sore hari, kita sebenarnya sudah bisa mendeteksi kekuatan fondasi ekosistem tambak kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Mari kita pelajari petambak-petambak senior yang sudah melakukannya. Apakah pH Anda bermain aman di angka 7-8? Dari rentang angka inilah kita bisa memproyeksikan berapa salinitas air kolam Anda yang sebenarnya. Air tawar kita bermain di seputar pH 7, sedangkan air laut bermain di seputar pH 8. Perbedaan pH antara pagi dan sore hari bukanlah angka acak. Itu adalah indikator seberapa agresif fitoplankton melakukan fotosintesis di siang hari dengan menyerap CO2 dan seberapa padat makhluk hidup melakukan respirasi di malam hari. Suhu pagi dan sore yang berubah ikut menentukan kecepatan jasa trenik dalam menguraikan kotoran organik atau BOT. Di sini, sinar UV matahari bertindak sebagai sutradara utama, dan suhu adalah pemicu langsung, cepat atau lambatnya proses penguraian tersebut. Namun, banyak petambak terjebak dalam ilusi warna air. Kita mengira asal airnya hijau atau coklat berarti aman. Padahal, ada pembonceng lingkungan seperti zooplankton, diatom yang salah, dan blue-green algae atau BGA yang siap menjebol pertahanan kolam kita. Jika jenis ini yang mendominasi, air akan mudah sekali drop, memicu penumpukan organik, menyumbat insang, hingga mengundang penyakit mematikan seperti VFD dan ledakan bakteri Vibrio. Hari ini, kita akan bedah cara memotong jalur bahaya itu. Kita akan pelajari teknik seleksi fitoplankton untuk mengunci green algae minimal 60% sebagai fondasi piramida makanan menggunakan rekayasa bakteri autotrof. Mari kita bedah rahasianya. Mengapa kita harus pilih-pilih plankton? Mengapa tumbuhnya diatom tertentu atau zooplankton justru tidak menguntungkan dalam sistem keseimbangan tambak kita? Mari kita bedah akibat yang ditimbulkan jika salah suksesi. 1. Dominasi diatom atau chrysophyta. Diatom memang tampak bagus di awal, tapi mereka sangat sensitif. Jika cuaca berubah sedikit, mereka mudah sekali mati massal atau drop. Saat diatom meledak, cangkang silikanya yang keras dan tajam dapat melukai serta menyumbat insang udang. Insang yang rusak menjadi pintu masuk utama bakteri patogen yang memicu penyakit insang hitam dan white fishes disease atau WFD. 2. Dominasi blue-green algae atau BGA. Ini lebih berbahaya lagi. BGA tidak bisa dicerna oleh udang dan menghasilkan racun. Ketika BGA dan diatom ini crash, terjadi penumpukan kotoran organik atau BOT yang luar biasa di dasar kolam. Bangkai organik inilah yang memicu ketidakstabilan lingkungan dan menjadi makanan utama bagi ledakan populasi Vibrio yellow colony dan Vibrio green colony. Udang yang insangnya sudah terluka oleh diatom, kini harus menghadapi serangan bakteri Vibrio. Hasil akhirnya bisa ditebak, kegagalan panen. Nah, muncul pertanyaan penting dari para petambak di lapangan. Di awal tebar, saat ingin membentuk warna air hijau, perlukah kita melakukan pemupukan kimia? Jawabannya, hati-hati. Lihat dulu data TOM atau bahan organik Anda. Sering terjadi di lapangan, seperti di beberapa kawasan padat Pantura Jawa. Kandungan TOM terlarut di air laut kita sebenarnya sudah sangat tinggi, bahkan di atas 90 ppm. Walaupun kasat mata airnya terlihat bening, bahan organik sebanyak itu sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk menjadi makanan bakteri nitrifikasi dan memicu pertumbuhan plankton, bahkan sebelum ada sisa pakan setelah tebar. Tetapi, mengapa air tetap bening dan sulit berwarna hijau? Masalahnya adalah karena faktor air yang benar-benar steril akibat aplikasi kaporit saat suci hama di awal. Fitoplankton asli di air benar-benar bersih dan habis. Oleh karena itu, kita butuh sistem pemupukan hanya sebagai pancingan awal. Catat ya, ini terutama untuk lahan baru atau kawasan dengan kadar BOT rendah di bawah 50 ppm sebelum ada penambahan organik dari sisa pakan. Bagaimana cara memancingnya secara presisi? 1. Kita bisa pancing dengan aplikasi pupuk nitrat seperti kalium nitrat atau KNO3 sebanyak 1-5 ppm tergantung tingkat kandungan TOM di air Anda. 2. Atau bisa menggunakan pupuk amonium sulfat atau ZA sebanyak 5 sampai dengan 10 ppm
untuk merangsang sel awal klorofita. 3. Jangan lupa, naikkan juga tingkat alkalinitas dan kebutuhan karbonnya menggunakan kaptan atau dolomit sebanyak 100-150 ppm agar ion bikarbonatnya siap menyangga kestabilan pH. Ingat, pupuk kimia ini sifatnya hanya starter atau pemancing mesin. Begitu plankton mulai pecah dan program nitrifikasi dari DELO dan Aktifo berjalan, hentikan pemupukan kimia. Biarkan bakteri nitrifikasi yang mengambil alih tugas menyuplai nitrat alami dari perombakan BOT agar suksesi green water system Anda berjalan mandiri stabil dan efisien tanpa risiko overblooming. Berapa kepadatan fitoplankton sel per mili yang disarankan saat tebar benur dengan dominasi green plankton minimal 60%, 500.000 sampai dengan 2 juta sel per mili, atau kecerahan air maksimal 30 sampai dengan 40 cm pada kedalaman 1 meter saat awal tebar. Lalu, bagaimana cara manajemennya agar diatom, BGA, dan zooplankton tidak sempat mendominasi kolam kita? Kuncinya adalah dengan membangun green water system sejak awal tebar dan persiapan lahan. Caranya, kita gunakan teknik probiotik modern menggunakan DELO yang dikombinasikan dengan media aktivasi Aktifo. Kombinasi luar biasa ini mengandung bakteri autotrof dan bakteri nitrifikasi tingkat tinggi, yaitu Nitrosomonas dan Nitrobacter. Cara kerjanya sangat presisi. Bakteri ini akan berburu amonia dari kotoran organik, lalu merombaknya dengan sangat cepat menjadi nitrat, fosfat, dan CO2. Nitrat yang dihasilkan oleh DELO dan Aktifo ini adalah makanan premium yang sangat disukai oleh fitoplankton jenis green algae atau klorofita seperti chlorella. Ketika kita masukkan pasukan bakteri nitrifikasi ini dalam jumlah yang siap dan matang, kita berhasil menstimulasi chlorella untuk tumbuh secara instan dan masif di kolam. Hasilnya, green algae akan langsung menguasai dan mendominasi ruang minimal 60%. Karena seluruh nutrisi nitrat sudah habis diserap oleh green algae, maka diatom BGA tidak akan kebagian makanan. Dengan harapan zooplankton tidak berkembang. Mereka tereliminasi secara alami sejak awal persiapan lahan. Ekosistem kolam terkunci dalam kondisi aman. Ada beberapa kasus sering terjadi karena fosfat yang tinggi di perairan laut akan memancing diatom untuk mudah tumbuh, sehingga zooplankton bisa terjadi lebih dominan. Awas, ini bahaya akan merusak dan mengganggu kestabilan pertumbuhan green plankton. Inilah yang terjadi dari rekayasa lingkungan saat ini. Di awal tebar, kita bangun green water system yang kokoh menggunakan DELO dan Aktifo sebagai benteng pertahanan utama. Namun, seiring berjalannya waktu budidaya, umur udang bertambah, pakan semakin tinggi, otomatis bahan organik atau BOT di air akan mulai berlebih. Apakah sistem kita akan jebol? Tidak. Dengan teknik probiotik yang terus terjaga, ekosistem kolam secara perlahan dan presisi akan bergeser, masuk dari green water system menuju bioflokulasi system. Sisa-sisa organik yang meningkat akan langsung ditangkap oleh bakteri heterotrof, diubah menjadi gumpalan flok yang bisa dimakan kembali oleh udang. Sinergi bakteri dan plankton ini membuat siklus perombakan di kolam Anda berjalan tanpa jeda, tanpa memberikan ruang sedikitpun bagi protozoa atau bakteri patogen untuk tumbuh merusak. Tetapi, kenyataan yang terjadi di lapangan tidak semudah dan semulus fase-fase itu yang terjadi. Bisa juga karena fosfat dari sisa-sisa pakan yang meningkat sesaat memicu diatom seperti setoseros tumbuh dan memakan chlorella kita sehingga air berubah warna ke coklat gelap. Maka perlu perlakuan pemberian desinfektan. Biasanya digunakan BKC atau benzalkonium chloride dengan dosis 0,5 ppm. Kemudian segera dilakukan sipon serta ganti air secara running pada lapisan permukaan sekitar 10-15% dari volume air. Teknik selektif plankton ini sangat perlu dilakukan untuk menjaga green water system tetap stabil. Jangan lupa, setelah itu segera aplikasikan dolomit 150-200 ppm dan disertai aplikasi probiotik DELO yang sudah diaktifasi dengan Aktifo 5-10 ppm. Lakukan hal ini secara berkala. Di samping itu, kapur tohor bisa kita aplikasikan untuk menaikkan alkalinitas dengan dosis 5 ppm. Aplikasi bisa dilakukan apabila pH kita masih di bawah 8,5. Kapur tohor mampu meningkatkan pH. Apabila pH sudah optimal, bisa diperlakukan kaptan yang lebih stabil menjaga kestabilan pH dan meningkatkan alkalinitas 90-150 ppm. Apabila BOT sudah mulai tinggi di kolam, bisa kita aplikasikan dolomit sebagai bantalan keseimbangan pH di air.
karena dolomit yang lebih bersifat buffer untuk menjaga kestabilan pH di kolam. Selain itu, juga penting sebagai koagulan atau penggumpal kotoran organik di kolam untuk mendorong sistem flokulasi terbentuk lebih stabil. Bagi rekan-rekan petambak yang ingin budidayanya lebih stabil, berikut adalah tahapan konkret yang bisa Anda lakukan di tambak esok hari. 1. Lakukan aktivasi tepat. Aktifkan probiotik DLO menggunakan media aktivasi Activo secara benar sesuai dosis anjuran untuk membangun pasukan bakteri autotrof yang siap tempur. 2. Aplikasi sejak awal. Masukkan hasil aktivasi ini di masa persiapan lahan dan awal tebar untuk memicu dominasi chlorella, sehingga tercapai minimal tumbuh 60%. Teknik inokulasi fitoplankton warna hijau dari kolam lain yang sudah tumbuh bagus, kita salurkan sebagian airnya sebagai biang bibit untuk tumbuh di petakan baru kita, bisa diterapkan di kolam saat awal persiapan tebar, untuk cepat menumbuhkan koloni fitoplankton jenis chlorella di kolam. Secara aplikatif dan kemungkinan teknisnya, nanti kita akan bahas pada video tersendiri. 3. Pantau pH pagi sore. Jaga agar swing pH Anda stabil, selisih 0,3 poin antara pagi dan sore. Tanda bahwa green water Anda bekerja dengan konsisten dan sehat. Penumpukan BOT di suatu kawasan bisa kita ukur dengan besarnya nilai TOM di kawasan garis pantai. Air masuk di reservoir atau penampungan sebagai bahan dasar awal kita bermain untuk menentukan kepadatan berapa tebar per kolam dan kawasan yang akan bisa kita gunakan. Kesemuanya ini akan tergambar berapa besar carrying capacity, kawasan lingkungan, dan kolam yang akan kita mainkan. Akan kita bahas pada episode berikutnya. Budidaya presisi bukan lagi impian, melainkan pilihan bagi kita yang mau mendengarkan dan mengerti kemauan alam. Bagaimana kondisi dominasi plankton di tambak Anda saat ini? Apakah Anda sudah mulai menerapkan sistem nitrifikasi untuk mengunci green water system? Tulis cerita Anda di kolom komentar di bawah. Kalau merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe, berikan like, dan bagikan video ini ke rekan-rekan pembudidaya lainnya agar kita bisa maju bersama. Channel kami berusaha mengulas masalah praktis di bisnis tambak udang. Mari budidaya dengan sains, presisi, dan kearifan lingkungan. Sampai jumpa di video berikutnya.